Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak-anak dengan Ibu dalam pembelajaran IPA. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita masuk pada materi pembelajaran IPA tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Apa itu teknologi reproduksi? Teknologi reproduksi adalah cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan tertentu untuk mendapatkan individu baru yang mempunyai sifat dan karakter yang lebih baik daripada induknya. Nah, tujuannya adalah sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan manusia serta untuk menghindari kepunahan suatu spesies. Teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pada tumbuhan bisa dilakukan dengan membuat kegiatan yaitu hidroponik, aeroponik, vertikultur, dan kultur jaringan. Pada hewan dengan cara melakukan hibridisasi, inseminasi buatan atau kawin suntik, dan cloning. Hidroponik. Nah, ini pada hidroponik kita melihat ada media tanam yang terdiri atas pasir malang, kemudian sekam bakar, pecahan bata, kemudian kokopit, zeolit, pecahan genting, batu apung, rockwool, busa atau spon, kerikil, hidropon, perlit. Nah, ini media tanam yang biasa digunakan untuk kegiatan hidroponik. Ya. Nah, jadi apa itu hidroponik? Hidroponik itu adalah suatu cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Jadi ingat, hidroponik ini tidak menggunakan media berupa tanah. Tanaman tetap bisa mendapatkan makanan dengan cara memberikan larutan nutrisi dan mineral dalam air. Nah, untuk sayuran yang biasa hidup di darat seperti tomat atau terong biasanya dapat ditumbuhkan secara langsung dalam suatu wadah yang berisi nutrisi atau dengan ditambah medium yang tidak larut dalam air seperti kerikil, arang, sekam, spon, dan lain sebagainya. Nah, keuntungan ketika kita melakukan hidroponik adalah tanaman menjadi lebih cepat pertumbuhannya, kemudian pupuk menjadi lebih hemat, dan pemakaian air lebih efisien. Kemudian lingkungan kerja lebih bersih dan masalah hama dan penyakit tanaman pun dapat dikurangi. Ini ada contoh gambar cara penanaman secara hidroponik. Ya, nah ini penanaman secara hidroponik. Kemudian yang kedua adalah aeroponik. Ya, nah ini aeroponik. Ini ada tanaman yang dapat diperbanyak secara aeroponik. Kalian lihat bagian bawah akarnya menggantung, tidak ada media apapun. Ya, jadi aeroponik itu apa? Cara penanaman tumbuhan tanpa menggunakan media. Nah, akarnya tetap menggantung. Ingat, ketika melakukan aeroponik, akar harus selalu dalam keadaan lembab. Nah, bagaimana tumbuhan ini mendapatkan makanan? Makanan diperoleh oleh tumbuhan dengan cara apa? Jadi larutan nutrisi ini ya dilarutkan dalam air, kemudian disemprotkan langsung kepada bagian akar. Keuntungan bagi tanaman itu sendiri, tanaman lebih banyak menyerap oksigen dan air pun lebih hemat. Ya. Kemudian vertikultur. Apa itu vertikultur? Vertikultur adalah teknik perbanyakan tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat. Ini biasanya vertikultur dilakukan terhadap tempat yang memang lahannya sangat sempit. Ya, ini contoh penanaman secara vertikultur. Nih. Ya. Nah, kemudian berikutnya kultur jaringan. Nah, ini kultur jaringan ini merupakan metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel atau jaringan atau organ dan menumbuhkannya dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan hormon. Nah, ini kultur jaringan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu saja yang memang sudah ahli dalam membuat sayatan sebagai bahan untuk kultur jaringan.
Kemudian membutuhkan biaya yang besar juga karena kultur jaringan hanya dapat dilakukan dalam suatu laboratorium. Nah, tujuan utama dari kultur jaringan adalah untuk memperoleh tumbuhan yang sangat banyak dalam waktu yang sangat singkat, tetapi kualitasnya sama, waktunya cepat, dan akan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Ya. Nah, ini ada gambar, salah satu gambar yang menunjukkan cara ketika kita melakukan kultur jaringan. Nah, di sini contoh kultur jaringan pada wortel. Jadi wortel itu dipotong dulu secara melintang, kemudian nanti diambil sayatannya. Nah, sayatannya dimasukkan ke dalam wadah. Wadah itu disebut cawan petri yang sudah berisi media berupa agar. Ya, itu agar itu sudah mengandung nutrisi dan hormon yang memang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Nah, kenapa sampai terjadinya kegiatan kultur jaringan? Nah, ini kultur jaringan ini memanfaatkan salah satu teori sel, yaitu totipotensi sel. Menurut teori totipotensi sel, sel itu bisa tumbuh dan berkembang menjadi individu baru yang lengkap. Nah, dengan adanya teori totipotensi ini, teori totipotensi sel ini, maka terjadilah kegiatan yang disebut dengan kultur jaringan. Ya, tadi wortel dipotong secara melintang, kemudian disayat, sayatannya dimasukkan ke dalam cawan petri yang sudah berisi agar. Agar ini mengandung larutan nutrisi dan hormon. Kemudian nanti sel itu akan tumbuh menjadi kalus. Kalus itu adalah sel yang terbentuk akibat dari pembalahan sel yang tumbuh secara in vitro. Ya, in vitro itu di dalam satu tempat. Nah, kemudian nanti kalus ini akan tumbuh dalam waktu 4-8 minggu tumbuh akar. Nah, akar ini setelah tumbuh akar baru tanaman itu bisa dipindahkan ke medium yang sudah berisi tanah. Nah, baru di sanalah tumbuhan itu akan tumbuh membesar menjadi satu tanaman yang baru. Nah, di sini ada langkah-langkah ketika akan membuat kultur jaringan, yaitu dengan cara menyiapkan dulu media tumbuh yang terdiri atas campuran garam mineral berisi unsur makro, mikro, asam amino, vitamin, gula, serta hormon tumbuhan dengan perbandingan tertentu. Kemudian menyiapkan eksplan. Eksplan itu bahan yang memang akan dibuat kultur jaringan. Nah, kemudian baru tanaman eksplan ini ditempatkan pada media yang sudah disiapkan. Nah, setelah terbentuk calon tumbuhan, akar atau tunas, baru dipindahkan ke media tanah untuk tumbuh menjadi tanaman dewasa. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan ketika melakukan kultur jaringan. Kelebihannya, kultur jaringan akan menghasilkan jumlah bibit tanaman yang sangat banyak dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian tidak memerlukan tempat yang luas, tidak tergantung pada musim, jadi kapanpun bisa dilakukan. Kemudian bibit yang dihasilkan lebih sehat dan memungkinkan dilakukannya manipulasi genetik atau perbaikan genetik. Kemudian kekurangannya yaitu memerlukan biaya yang besar karena dilakukan di laboratorium. Kemudian menggunakan bahan kimia juga. Kemudian memerlukan keahlian khusus, terutama dalam hal membuat sayatan. Memerlukan aklimatisasi ke lingkungan eksternal karena tanaman hasil kultur biasanya berukuran kecil dan bersifat aseptik serta sudah terbiasa berada di tempat yang mempunyai kelembaban udara yang tinggi. Nah, ini kultur jaringan ya. Sekarang masuk pada teknologi perkembangbiakan pada hewan, yaitu dengan cara hibridisasi atau kawin silang, kawin suntik atau inseminasi buatan, dan cloning. Sekarang hibridisasi atau persilangan, yaitu menyilangkan dua hewan yang sejenis yang memiliki sifat-sifat yang unggul. Tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil dengan mutu yang baik, menghemat biaya, mempercepat produksi, dan dapat berumur panjang.
Kemudian yang kedua yaitu inseminasi buatan atau disebut juga kawin suntik. Nah, inseminasi buatan atau kawin suntik adalah proses memasukkan sel sperma hewan jantan ke organ reproduksi hewan betina dengan bantuan alat suntik. Nah, inseminasi buatan ini biasanya dilakukan terhadap hewan ternak dan dilakukan pada musim kawin hewan tersebut. Nah, ini ada contoh hewan yang merupakan hasil inseminasi buatan seperti sapi limosin jantan, ya, ke sapi Madura betina yang menghasilkan sapi dengan kualitas lebih bagus dari sapi lokal dan pertumbuhannya yang cepat. Ini ada keuntungan ketika melakukan inseminasi buatan. Jadi kalau misalnya kita membutuhkan hewan jantan, tidak perlu mendatangkan hewan jantan ke tempat tujuan, tetapi cukup mengambil sperma jantan, kemudian sperma itu nanti dimasukkan ke dalam hewan betina pada musim kawinnya. Nah, terakhir yaitu cloning. Ya. Nah, terakhir cloning. Apa itu cloning? Cloning adalah teknik perkembangbiakan yang menghasilkan individu baru yang identik dari penggabungan sel telur atau ovum yang intinya sudah dibuang dengan inti sel tubuh somatik. Sifat keturunannya bagaimana? Ternyata dengan melakukan cloning, sifat keturunan itu akan identik dengan sifat induk yang diambil inti selnya. Ya. Nah, ini ada cara ketika dilakukan cloning terhadap domba. Di sini ada domba yang berkepala putih dan domba yang berkepala hitam. Nah, domba yang berkepala putih di sini diambil sel kelenjar mamenya, yaitu sel kelenjar susunya diambil. Nah, kemudian dari bagian sel kelenjar susu ini yang diambil inti selnya. Kemudian ada domba yang berkepala hitam. Ini diambil sel telurnya, tetapi intinya dibuang. Nah, nanti sel telur yang tidak mengandung inti sel ini maka nanti akan digabungkan, ya, dengan inti dari domba berkepala putih. Nah, maka nanti inti sel tubuh dari domba berkepala putih akan dimasukkan ke dalam sel telur dari domba berkepala hitam, yaitu dengan menggunakan sengatan listrik. Maka nanti inti sel telur dari domba berkepala putih akan menyatu dengan sel telur dari domba berkepala hitam. Nanti akan terjadilah proses pembelahan sel secara mitosis dari 1 menjadi 2, 4, 8, dan seterusnya. Maka terbentuklah embrio yang merupakan calon individu baru. Embrio ini nanti akan dimasukkan kembali ke dalam tubuh domba berkepala hitam. Nanti domba akan mengalami, embrio akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam rahim domba berkepala hitam. Nah, waktunya embrio ini dilahirkan, maka akan lahirlah anak domba yang disebut dengan domba cloning. Bagaimana sifatnya? Sifatnya akan sama dengan sifat domba yang inti selnya diambil. Ini mengenai cloning. Nah, berarti sampai cloning, materi tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan sudah selesai. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian sampaikan melalui WA grup IPA atau melalui Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.